Halo semua, perkenalkan, aku Arka. Selamat datang di Arka Talk untuk para pendengar semua. Setiap momen yang para pendengar lakukan di saat pandemi ini sekarang, semoga tetap produktif, semangat, dan menjadi momen baik yang memiliki nilai moral positif untuk pengaruhnya di sekitar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, aku mengajak satu mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang akan bercerita tentang pengalamannya mengikuti exchange di AIESEC ke Vietnam. Teman kita kali ini akan berbagi cerita perihal keluar dari zona nyamannya. Bagaimana kita bisa menyalurkan passion dan bisa merubah zona nyaman kita menjadi sesuatu yang baru dan menarik. Halo, selamat datang Kak Dona. Selamat siang, halo Arka. Ya, terima kasih ya Kak udah mau bergabung di kolaborasi podcast Arka Talk pada episode kali ini ya. Siap. Gimana kabarnya nih Kak? Baik, alhamdulillah. Arka sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman kemarin sakit ya? beberapa minggu lalu agak sama gitu, sakit juga waktu itu ya. Jadi kan harusnya 2 minggu lalu ya harusnya ya. Harusnya 2 minggu lalu. Tapi emang aku sakitnya tuh 10 harian kayaknya deh. Wah, COVID nih berarti. Sekarang emang baru fit. COVID atau COVID serius? Alhamdulillah udah. Oh, bukan COVID. Oh, aku nanya COVID. Iya gitu. Waduh, kirain COVID. Enggak. Nah, sakit apa emangnya? Cacar. Oh, cacar. Iya. Tenang jadi sekali seumur hidup kok itu. Iya. Kata dokternya emang seumur hidup sih. Habis itu nggak kenal lagi. Nggak kenal lagi ya. Udah kebal. Oke Kak. Langsung aja ke pertanyaan yang tadi aku send ya. Bisa tolong kenalin nama, umur, jurusan, dan angkatan dong. Oke, nama aku Dona Trisukma, biasa dipanggil Dona. Umur aku berarti 22 tahun ya, kelahiran 98, jurusan di Teknik Industri angkatan 2016. Halo. Angkatan 2016 berarti sekarang Jadi udah lulus ya, semester 9 sih, harusnya udah lulus. Lagi atau gimana nih kalau boleh ceritain? Betul. Jadi sekarang lagi skripsi, terus udah sempro sih, tapi ya masih agak kesusahan di bagian analisa dan pengolahan data sih. Karena memang COVID kan ya, jadi agak susah. Jadi pelan-pelan aja, yang penting insya Allah bisa lancar. Terus sekarang sih kesibukannya karena emang dulu nge-MC, jadi belum bisa seaktif dulu. Jadi biasanya cuma ngisi-ngisi acara aja sama pelatihan. Terus juga nyambi di Helpdesk Undip sih sebagai ini yang bantuin untuk penerimaan mahasiswa baru. Sama bareng sama dengan Arka juga magang di Humas ya. Gitu. Oh, itu MC-nya MC apa Kak? Aku biasanya protokoler sih. Apa gitu? Biasanya aku protokoler. Kalau Arka ini 2018 ya. Dulu aku pertama kali MC itu di ODM 2017. Oh, yang itu yang kayak selamat datang gitu-gitu bukan sih? Iya, kalau MC itu ya pembawa acara sih, pembawa acara pertamanya emang protokoler di Undip. Oh iya ya. Terus aku juga bantu-bantu di misalnya acara-acara seminar biasanya. Jadi biasa semi formal sih, formal dan semi formal. Terus terakhir sebelum COVID itu aku ngisi di beasiswa sosialisasi Fair and Lovely di Semarang, di beberapa sekolah di SMA, sama di Vietnam waktu itu di acara IPC atau Pelindo Indonesia gitu. Tadi kakak bilang jadi helpdesk di Undip itu maksudnya gimana Kak? Boleh ceritain nggak? Boleh, jadi helpdesk itu semacam yang bantuin atau yang ngasih arahan kalau misalnya ada yang calon mahasiswa baru ingin masuk ke Undip. Nah, patokannya memang di website di um.undip.ac.id, jadi di sana lengkap untuk pendaftaran gimana caranya. Nah, kami sebagai helpdesk itu biasanya mengarahkan, membantu, dan
ngasih tahu sih misalnya perbedaan UM sekarang sama yang dulu apa, sekarang jalur-jalurnya ada apa aja, kayak gitu sih sebenarnya. Termasuk keluhan-keluhannya, telepon-telepon tuh kami semua yang bantu untuk jawab. Itu Seperti itu. termasuk kayak jadi admin sosial media itu nggak? Kalau admin itu dipegang dengan humas sih, seperti itu kalau adminnya. Kalau misalnya emailnya ke UM, nanti memang dijawabnya dengan helpdesk Undip. UM atau UTBK itu yang jawab dari helpdesk Undip. Seperti itu. Berarti kakak tuh emang fokus sama kayak yang apa ya, CP itu ya, kontak person gitu-gitu ya? Betul. Kami semua di sini kurang lebih ada 11 orang sih, jadi bantu-bantunya memang dibagi-bagi. Ada yang telepon, ada yang email, ada juga yang pakai tiket di Halo Undip, ada juga yang datang ke sini, kami juga coba bantu. Seperti itu. Itu ada rekrutmennya atau memang dipilih dari universitas, Kak? Kalau dipilih sebenarnya bingung juga ya gimana. Kalau aku pribadi dulu di tahun lalu sih, waktu itu aku dihubungin dari pihak LP2MP untuk foto sebagai apa ya, mahasiswa Undip gitu. Terus akhirnya ditawarin menjadi helpdesk, mungkin aja bisa bantu-bantu kan anak Undip juga gitu. Jadi ya dulu nyambi nyambi kuliah agak sibuk sih, jadi dicoba aja untuk ikut gabung, ternyata sih suka dan cocok gitu. Jadi memang beberapa mungkin dari dipanggil-panggil dari beberapa dosen yang ada di LP2MP sih. Jadi mungkin memang tidak ada rekrutmen ya. Tidak ada rekrutmen secara umum seperti itu. Itu sistemnya kontrak atau memang dari waktu Kakak join sampai sekarang atau gimana itu, Kak? Sistemnya kontrak sebenarnya nggak ada kayak perjanjian tertulis tuh nggak ada. Jadi memang bersifat fleksibel karena kan kita masih kuliah ya. Kalau misalnya waktu itu dulu aku berhentinya karena KKN di tahun lalu, itu memang karena KKN. Jadi aku memang izin aja untuk selesai KKN. Nah kalau misalnya periodenya tuh biasanya dimulai dari Januari hingga mungkin kurang lebih September Oktober tergantung penerimaan tiap tahunnya di Undip sih kayak gitu. Berarti memang kayak, apa ya, bisa dibilang, eee, inisiatifnya Kakak sendiri karena memang suka waktu ditawarin itu ya kayak jadinya tuh emang, "Oh ini seru," gitu ya, jadinya lanjut Mhm, sampai sekarang. iya iya, heeh. Kebetulan juga kan lagi Covid kan, jadi beberapa kalau tahun ini kan memang lagi Covid, jadi beberapa juga nggak terlalu sibuk, jadi diajak gabung lagi ya, coba aja untuk ngisi waktu luang sambil skripsi. Gitu. Oh iya, Iya. sekarang juga memang apa-apa lagi santai juga sih, serba Heeh, online bener. juga. Iya, karena aku juga masih di Semarang, ya udah deh, sekalian aja daripada gabut banget kan. Kakak ini tuh kos di Semarang atau memang asli Semarang? Enggak, aku tuh asli Kaltim, Bontang Kaltim. Oh, Kalimantan Timur, Bontang, Heeh, oke. jadi aku emang nggak bisa pulang semenjak Covid. Pertama kali itu emang Mhm. tidak dibolehkan pulang sih, nggak boleh pulang sama keluarga. Jadi emang takut karena saking jauhnya. Terus aku menetap di Semarang, teman-teman pada pulang sih. Jadinya ya memang agak sepi sih gitu. Jadi emang udah berapa tahun ya di sini ya di Semarang. Kadang pulangnya juga nggak mesti setahun sekali atau bisa jadi 2 tahun sekali gitu. Sama Merantau. kayak temenku yang dari Sumatera itu juga sekitar setahun atau 2 tahun sekali baru pulang gitu. Iya, bener Emang sih. kayak, apa sih, apalagi sekarang pandemi jadi mereka tuh pada itu loh, kayak kejebak di Tembalang gitu, Bener sih. Awal-awal dulu sepi kasihan. banget loh, serem banget di Tembalang tuh bener-bener sepi, sesepi-sepinya. Pernah sampai di Superindo yang dimana tuh Superindo ngeserap tuh sampai kehabisan kayak kebutuhan gitu loh, gara-gara saking kayak pada panik buying gitu. Serem banget tuh. Oh, yang ini awal-awal Heeh, waktu awal-awal Covid itu. itu? Bener, heeh. Oh, Superindo tuh sampai bener-bener kosong kayak nggak ada stoknya. Serem aku lah. waktu awal-awal Covid tuh langsung pulang sih, waktu Hmm, pengumuman libur, aku langsung heeh. pulang ke rumah. Aku Oh kan nggak iya. asli Semarang, aku Hmm. aslinya tuh Cilacap, jadi Oh, kayak langsung Cilacap. pulang Oke. mhm, jadi kayak nggak ngerasain yang panik buying di Tembalang. Tapi emang denger-denger dari cerita-cerita yang, apa, yang masih di Tembalang emang kayak gitu sih. Mhm, mhm. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah mulai normal kan, Iya udah normal, betul. udah Tapi agak rame.
Tapi ya tetap harus social distancing sedikit ya, sedikit. Dan jangan lupa maskeran sih. Iya, tetap harus Bener. hati-hati. Protokolnya, kesehatannya hati-hati. Betul, harus tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Betul. Stay safe Oke, ya. Kak. Stay safe. Oke, Kak, aku mau tanya, Boleh, silakan. pengalaman organisasi atau UKM pernah ikut nggak? Pernah. Aku dulu di Undip 2017 itu aku ikut BEM Undip yang bagian NINP, National International Networking Partnership. Di situ kayak semacam humas sih. Kalau di BEM Undip, terus aku juga di UKM-nya ngambilnya di basket karena emang suka basket dulu sampai sekarang. Gitu UKM-nya. UKM-nya basket sama Kalau BEM Undip ya. BEM Undip basket. Terus Kakak pernah ikut IESEC gitu? ISEC pernah di tahun 2018. Itu sebenarnya aku bukan anggota dari ISEC-nya, tapi aku jadi global volunteernya aja. Jadi ikut program yang untuk exchange, aku ikut di ISEC-nya itu di situnya. Jadi nggak di bagian organisasi, kan ISEC tuh terbagi dia di dua. Pertama itu di struktur organisasinya sama di programnya. Nah, aku tidak ikut menjadi bagian dari ISEC, tapi aku ikut di bagian volunteer exchange-nya gitu. Beda dengan Kezia ya. Kalau Kezia itu adalah ikut di bagian organisasinya, tapi kalau nggak salah dia nggak exchange. Tapi kalau misalnya aku exchange, tapi aku nggak ikut di bagian organisasinya gitu. Oh, berarti Kakak emang cuman ikut buat exchange ke luar negerinya itu ya, Kak? Betul. Itu IESEC-nya IESEC atau ISEC sih bahasanya? ISEC, ngomongnya ISEC. Oh, Mm, ISEC. mm. ISEC itu ISEC-nya Kakak yang universitas atau yang Semarang, yang kota Semarang itu? Kalau Seluruh dulu itu namanya masih yang Undip ya, tapi kan masih ada polemik antara ISEC itu menjadi organisasinya Undip atau enggak. Kan beberapa ada masalah ya. Jadi waktu itu di tahun aku masih yang ISEC yang di Undip masih ada gitu. Tapi sekarang kan udah diperbesar ya, jadi ISEC di Semarang ya jadinya gitu. berarti ISEC ISEC yang Undip itu berarti mencakup kayak Universitas Negeri Betul. Semarang Iya. sama yang lain-lain gitu ya? Mungkin dulu masih 2018 masih nggak terlalu secara luas gitu ya. Jadi kan ISEC-nya aku masih ISEC Undip. Jadi memang agak sempit lingkungannya. Tapi waktu itu lagi tahun berikutnya udah meluas jadi ISEC Semarang gitu. Kalau nggak salah sih seperti itu. Oke. Mm-mm. Waktu exchange ke luar negerinya itu Mm-mm. jenisnya maksudnya tuh kayak volunteer apa, Kak? Soalnya aku kan pernah dengar temanku, Mm-mm. salah satu itu exchange-nya ke Korea, dia tuh Uh-uh. ngajar di Oh sana. iya. Kalau Kakak tuh apa? Oke, jadi kalau misalnya Isaac itu nanti kita bisa pilih. Misalnya kamu mau di Asia, di Eropa, atau di mana, sesuai budget kamu masing-masing. Nah, setelah itu setiap negara itu punya programnya masing-masing. Contohnya kalau aku di Vietnam itu ngajar anak SMA. Nah, ada juga yang misalnya tentang apa ya? Beda-beda sih sesuai dengan SDGs. Kan itu kan berkaitan dengan SDGs. Nah, dulu aku memang sempat coba yang di Thailand itu cuma ngajar juga, tapi aku nggak diterima waktu itu yang di Thailand. Terus aku coba lagi Thailand lagi nggak keterima. Yang ketiga itu aku coba yang di Vietnam tuh akhirnya diterima di yang bagian ngajar itu gitu. Di GP15 namanya. Itu kenapa nggak bisa keterima, Kak? Atau memang Mungkin ada rekrutmen, maksudnya kayak ada ya, ada seleksi tahapan gitu-gitu? seleksi, ya betul. Jadi setelah kita apply nanti akan dijadwalkan untuk seleksi. Nah, aku tuh kan masih kayak gugup-gugup takut gitu ya. Sedangkan kita nanti interview using English gitu kan. Terus aku kayak rada pertama kali nih using English kayak interview gitu kan. Terus aku deg-degan, masih kayak belepotan ngomongnya nggak terarah gitu. Terus akhirnya aku coba latihan. Terus akhirnya yang terakhir itu yang di Vietnam aku coba dan lebih better sih, mungkin jadinya mereka tuh lebih lebih jelas get to know me gitu loh, lebih jelas gimana sih aku ini gitu, jadi kita benar-benar ditanya sampai detail banget gitu. Oh, Jadi memang ada aku tahapan pernah seleksinya. berarti tetap memang walaupun
kita sudah bayar full tetap kayak harus diseleksi lagi gitu ya? Iya, diterima atau Aku enggaknya nanti keputusan dari negaranya masing-masing itu. aku ngiranya dulu tuh kalau misal udah bayar tuh pasti berangkat gitu, Oh, enggak. Kalau udah jadi kayak nanti kalau awam. benar-benar. Tapi nanti kan diterima apa enggaknya kan nunggu diterima apa enggak baru nanti pembayaran. Nah, kalau udah pembayaran tuh otomatis sudah diterima. Jadi harus sebelum pembayaran tuh ada rekrutmennya dulu. Oh, berarti kayak seleksi dulu, Seleksi berarti udah dulu. keterima baru bayar full-nya itu? Betul sekali. Oh, gitu. Mm-mm. Itu Kakak tadi exchange-nya itu ke mana? Ke Ke negara mana? Vietnam aku. Itu ngapain aja Kak di sana? Kalau Ceritain aku dong. di sana awal-awal memang kan masih kayak culture shock dulu ya. Jadi kita pengenalan dulu. Di situ kalau nggak salah teman-teman aku dari beberapa negara, contohnya Algeria, Jerman ada, French ada, terus dari Australia ada 4 orang, ada China, terus ada siapa? Ada Malaysia juga, terus ada mana lagi ya? Belgium, dari Belgium juga ada. Nah, jadi kita pertama sekitar 2 bulan itu kayak pengenalan dulu. Setelah pengenalan, nanti akan ada timeline-timeline yang diurus dari anggota AIESEC Vietnamnya itu sendiri yang punya program. Jadi kita tuh punya deadline-deadline programnya. Contohnya mungkin kita nanti introduction dulu. Terus setelah introduction kita ngajarin mereka tentang misalnya ngajarin bahasa Inggrisnya mungkin tentang kayak structure-nya, terus idiomnya, tentang bahasa Inggris gitu. Kita juga saling belajar sih. Setelah itu nanti ada pengenalan budaya, contohnya nanti misalnya kalau dulu aku fashion show, bawa baju-baju apa namanya Indonesia, bawa barang-barang Indonesia, terus juga pengenalan gimana sih cara bahasa Indonesia atau barang-barang misalnya souvenir-souvenir tuh aku bawa dari Indonesia. Jadi lebihnya itu pengenalan tentang culture masing-masing sih kayak gitu. Terus lebih belajar belajar bahasa Inggris, gimana conversation, pengalaman pribadi kayak gitu sih semacam gitu. Jadi kayak lebih ke sharing talk sharing gitu sih. Tapi secara aktif interaktif gitu. Jadi saling share. Jadi nggak satu sisi doang yang aktif gitu. Berarti waktu Kakak ikut itu memang full buat kayak apa ya, perkenalan budaya masing-masing negara gitu ya? Iya, Bukan yang kayak apa sih, volunteer kayak ngajar atau mungkin bantu-bantu apa, orang-orang yang di sekitar situ gitu-gitu enggak ya? enggak, kalau kayak gitu kita memang fokusnya ngajarnya. Nanti kalau sudah ngajar kita bebas mau jalan-jalan kemana, mau Oh, oke, kayak I see. mau pergi bareng-bareng. Tapi kita memang ditempatin di satu tempat yang sama. Kalau waktu itu jadi tiap kota, tiap negara itu beda-beda. Kalau misalnya pas di Vietnam itu aku kayak di hostel. Jadi di hostel itu punya 2 ruangan dan di situ tuh disewa penuh full. Kita kayak open room gitu loh. Jadi nggak cowok nggak cewek jadi gabung jadi satu gitu tidurnya. Jadi serasa kita tuh kayak berbarengan berkeluarga maksudnya bareng-bareng bersama itu di satu ruangan gitu. Jadi itu malah rasanya kayak dormitory ya gitu ya? Dormitory betul. Tapi ada beberapa Itu yang di misalnya kayak di Eropa gitu ada yang host fam. Host fam itu sebuah keluarga menyediakan tempat untuk si volunteer itu tinggal gitu. Jadi tergantung negaranya masing-masing dan tergantung dapat apa enggaknya host famnya gitu. itu rata-rata waktu berapa bulan, Kak? Atau mungkin berapa minggu? Kalau aku dulu 2 bulan. 2 bulan. Itu Mm-mm. full kayak apa ya, misal kayak sebulan full buat apa, volunteer ngajarnya, terus sebulan lagi buat apa, kayak bebas-bebasnya atau gimana, Kak? Kurang lebih 6 minggu itu programnya. Setelah itu bebas. Berarti, fokusnya ke program dulu baru yang Betul, bebas-bebas. benar. Jadi memang fokusnya tuh di programnya sih. Tapi waktu itu emang sangat menantang ya karena kenapa aku pilih Vietnam tuh jadi Vietnam tuh kan negara yang istilahnya yang komunis ya, berbeda juga dengan kita, juga agamanya juga berbeda. Nah, istilahnya aku tuh pengen ngetes gitu loh, seberapa kuat imanku, seberapa kuat aku bisa survive, karena bener-bener kalau di Vietnam kan nggak bisa bahasa Indonesia ya, pasti kan
kayak dituntut untuk terpaksa gitu loh bahasa Inggris, karena emang culture shock itu benar terasa sih, karena emang mereka tuh budayanya beda, dari hygiene-nya aja berbeda, terus dari kebiasaan mereka berbeda. Pernah tuh aku sholat juga, mereka langsung ngeliatin aku, "Hah, ngapain?" gitu. Ya padahal kan ya namanya kita sholat ya gitu. Terus misalnya dia ke kamar mandi pun juga berbeda. Jadi benar-benar culture shock sih awalnya gitu. Jadi ingin apa ya, ngetes gitu Kenapa? sih supaya nggak zona nyaman gitu sih. Mhm. Nah, tapi, kenapa Kakak bisa milih spesifik Vietnam gitu loh? Kan, apa ya, budaya mungkin tidak terlalu jauh beda karena kita sama-sama Asia Tenggara kan. Kenapa Kakak nggak milih kayak di Asia Timur atau ke Eropa sekalian gitu? Karena untuk di Vietnam yang deket aja ataupun di mana tuh Thailand aja itu belum tentu dibolehin gitu. Karena dari keluarga aku termasuk papi ya. Jadi papi itu termasuk orang yang strict banget. Strict banget dalam arti belum pernah ada anaknya yang pergi volunteer gitu ke luar negeri sendiri cewek gitu. Jadi untuk ke Vietnam aja itu perlu banyak diskusi gitu. Diskusi dalam arti aku waktu itu nggak dibolehin, benar-benar nggak boleh, nggak gitu loh, kayak benar-benar nggak. Terus aku ngerasa kayak misalnya aku tuh udah besar, aku bisa tanggung jawab dan responsibel gitu loh. Terus aku bilang gitu, aku meyakinkan orang tua aku kalau misalnya pap ini tuh termasuk investasi aku ke depan. Dalam artian itu bahasa Inggris itu menjadi hal yang penting dalam kita bekerja ataupun nanti bersosialisasi sama orang. Dan aku minta tolong untuk izinin gitu, karena ini tuh benar-benar penting gitu, benar-benar penting untuk ke depan. Aku bilang gitu sama papiku. Terus papiku tuh langsung bilang, lah kamu tuh di Semarang aja kadang ditelepon gak diangkat, SMS gak dikabarin, WA gak dikabarin. Jadi intinya tuh sebenarnya takut sih kalau misalnya nanti beda negara, gimana cara ngubunginnya dan tahu kalau misalnya aku tuh safe gitu sih sebenarnya. Jadi tuh aku memilih yang deket-deket tuh karena mencoba untuk semoga aja boleh gitu. Karena emang udah pasti tuh kayak nggak akan boleh gitu loh. Karena emang benar-benar nggak dibolehin sama orang tua aku gitu, jauh banget gitu. Emang Jadi kadang-kadang tuh masalah itu malah dari keluarga sendiri gitu ya, iya kayak sih. apa, Ya tapi permission-nya. ya tapi bener nggak sih kayak misalnya nih, misalnya kamu punya anak gitu ya, terus anak kamu tuh cewek sendiri, belum pernah keluar negeri gitu, tiba-tiba langsung mau keluar negeri terus ke Vietnam. Vietnam adalah negara komunis, agamanya beda, kan mana kita mayoritas Islam. Terus nanti kalau di sana ada apa-apa gimana? Kayak gitu kan pasti ya gimana ya? Dan pasti takut lah, namanya orang tua kan gitu kan, namanya sayang anak sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi gimana kita meyakinkan dan tanggung jawab sih sebenarnya. Jadi aku waktu di Vietnam itu bener-bener tiap hari, tiap detik, tiap waktu gitu. Misalnya habis pagi, zuhur, terus asar, terus maghrib gitu. Di jamnya Vietnam itu ya aku ngubungin terus gitu. Aku lagi ini, aku lagi ini, lagi ini, lagi ini gitu. Jadi supaya nggak khawatir sih. Soalnya emang di telepon kan nggak mungkin bisa ya. Dari Indonesia ke Vietnam kan nggak bisa. Cuma bisa berhubungan dengan WA doang. Terus kalau misalnya WA misalnya mati gitu, HP-nya mati, kecolongan ke apa gitu, kita hubunginnya lewat apa kan nggak bisa gitu. Ya jadi emang harus apa ya? Harus jelas sih, misalnya hostelnya di mana, dormitorinya di mana, nanti penanggung jawabnya siapa, terus siapin uang berapa, kan penting banget kan kayak gitu. Soalnya waktu itu bener-bener loh kalau misalnya di Vietnam tuh air putih itu sangat kotor di sana, jadi lebih baik tuh beli air putih yang kayak di Indomaret gitu loh. Kalau misalnya kita bilang tuh Aqua, kalau misalnya kita minum yang dari mereka sehari-hari itu, menurut aku tuh sangat tidak hygiene, karena mereka memang orang yang kurang memperhatikan hygiene sih gitu. Oh, aku malah baru tahu. Aku kira Vietnam itu kayak negara yang lumayan gitu loh. Apalagi kan Lumayan. deket. Maksudnya Hmm. tuh nggak parah-parah banget loh. Tapi waktu Tapi aku emang dengar mereka tuh cerita dari kotor Kakak, banget. Memang mereka kotor banget. Pernah tuh aku ngelihat tuh di jalan, aku jalan gitu kan. Jadi air hujan gitu, kadang tuh kena kena yang air-air yang mereka jual gitu loh di luar. Jadi bener-bener kayak kotor itu banget. air-air yang dijual mereka itu air apa, Kak? Air Gak, minum? gak air minum air putih dari mereka gitu, tapi mereka tidak menjaga kesterilisasi kebersihannya gitu loh. Jadi misalnya kayak debu apa dan segala itu bisa masuk aja gitu. Jadi mereka nggak terlalu mentingin itu. Terus juga kayak misalnya
banyak anjing, misalnya anjing kan belum tentu ya, anjing kalau misalnya anjingnya bersih ya nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau misalnya anjingnya dari mana terus dia deket-deket makanan kan kotor ya gitu. Terus mereka juga banyak menjual, misalnya kan aku nggak makan babi gitu, mereka banyak menjual babi dan tidak dipisah gitu kan, jadi kan otomatis kan aku juga susah cari makan yang benar-benar halal. Yang benar-benar halal itu malah bingung, nggak ada gitu, karena mereka mencampur semua makanannya di satu panci yang sama gitu. Jadi waktu itu aku nyari makanan itu yang kayak vegan-vegan gitu loh, yang benar-benar yang tidak ada daging ayamnya gitu. Jadi emang agak susah sih karena mereka memang kan komunis gitu dan tidak sedikit sekali yang muslim kan. Jadi agak susah gitu. Walaupun ada makanan yang halal istilahnya, misalnya Muslim food gitu atau vegan food, itu tuh sangat mahal sih di sana. Kalau Gitu. masalah sanitasi gimana, Kak? Sanitasi tuh jadi tuh setelah aku balik Vietnam tuh aku alergi. Teman-teman aku semua alergi karena mereka tuh kotor banget memang. Apa tempat tidurnya gitu loh kayak benar-benar kotor, nggak ngerti ini kayak kutu dan segala macam tuh banyak banget gitu. Jadi pas habis balik tuh aku langsung ke dokter kulit gitu. Dan teman-teman aku yang lain tuh juga gitu. Karena emang kotor sih walaupun kita selalu kayak kerja bakti bersihin gitu. Jadi memang kotor di sana itu. Tapi kan tapi kan Kakak itu di hostel kan? Heeh, Pastinya hostelnya tuh harusnya bersih Oke maksudnya ada ya. yang Oke, ngerawat oke. gitu loh. Heeh, benar-benar. Mungkin kamu bandinginnya sama hostel Indonesia kali ya. Nah, hostelnya mereka itu misalnya tuh harganya itu sekitar 38.000 kalau di Indonesia ini ya per harinya. Dan mereka itu sebenarnya gimana ya kotornya tuh? Contohnya aja nih, misalnya kita ke kamar mandi kan, misalnya kita apa sih namanya, misalnya pup gitu ya. Nah, mereka itu nggak ada tempat untuk air buat bersihin pupnya, bener nggak sih? Walaupun itu Kayak kamu cuman pakai jet itu ya yang nggak apa, nggak ada nggak disemprot-semprot ada gitu? Oh nggak nggak ada? ada airnya, itu nggak ada buat kamu bilas tuh nggak ada. Tisu tuh nggak ada. Bayangin aja, tisu tuh nggak Nggak ada, ada tisu. tempat bersihin tuh nggak ada. Walaupun kamu ke mall yang paling gede sekalipun tuh nggak ada. Jadi memang culture-nya tuh kayak gitu. Terus mereka bersihinnya pakai apa dong? I have no idea, bener-bener ya kayak gitu. Jadi aku bener-bener culture shock. Jadi aku kemana bawa air minum gitu sama tisu. Maksudnya tuh aku aja yang sebagai orang Indonesia yang apa ya, cebok itu pakai air kan. Maksudnya Mm-mm. orang-orang bule yang biasanya pakai tisu aja udah jijik gitu Ya kan. udah jijik, bener-bener. Ini kok nggak pakai apa-apa. Iya emang nggak ada. Jadi Astaga ya culture Allah. yang mereka tuh gitu. Dan dulu kan kita diajak ke embassy-nya Indonesia di Vietnam kan. Terus mereka bilang memang kalau di Vietnam ini kadar bakterinya itu lebih tinggi karena mereka itu tidak memperhatikan saluran air dan septic tank. Jadi mereka kan kalau di Indonesia itu kan ada standar kayak pembangunan septic tank sama airnya tuh dalam jaraknya berapa gitu kan. Nah, mereka tidak memperhatikan itu. Jadi otomatis memang di air di sana itu kandungan bakterinya lebih tinggi dibanding Indonesia. Orang-orang embassy yang bilang emang seperti itu karena emang udah ada penelitiannya gitu sih. Nah, kalau, aku kan kita kan lihat berita-berita di Vietnam itu kan kasus COVID-19 itu kan nol kan. Nah, sih Kenapa kenapa mereka bisa itu loh, apa namanya, bisa bisa sampai nol kan. menjaga Ah, bisa sampai nol. ah, karena kalau menurut aku di Indonesia kan kita demokratis ya. Kalau di sana kan benar-benar otoriter di dalam, maksudnya pemerintahan tertinggi itu di pemerintahannya mereka. Jadi kalau misalnya pemerintahnya ngomong A, mereka harus A. Nggak ada sama sekali bisa ngebantah pemerintahannya. Dimana kemarin aku tanya ke teman-teman aku, kalau misalnya orang yang habis bepergian atau yang udah kena COVID itu benar-benar disterilisasi, di keep, benar-benar di keep tuh maksudnya benar-benar diisolasi, jadi tidak ada sedikit pun penularan kena ke orang-orang yang baru gitu. Jadi benar-benar kalau mereka udah ada kasus, misalnya ada kasus 90, nah 90 orang itu benar-benar isolasi. Jadi mereka langsung kayak turut sama pemerintahnya gitu loh. Karena kalau misalnya mereka tidak turut ya mereka langsung, ya gimana namanya, otoriter, maksudnya kan pemerintah di atas, ya istilahnya kayak Korea mana tuh, Kim Jong Un tuh loh ya, kalau misalnya sedikit apa-apa yang langsung dibunuh. Kalau kalau misalnya di Vietnam aku nggak tahu dibunuh atau enggak, tapi benar-benar taat gitu loh. Tuh, maksudnya benar-benar nggak bisa dua sisi. Jadi satu sisi dalam arti kamu A ya harus A. Kalau enggak ya kamu nggak bisa makan, kayak gitu loh kasarannya.
Tapi kan kalau di Rusia ini kan Rusia juga komunis kayak Vietnam juga kan. Heeh, Berarti betul. kayak apa sih bahasanya iki, apa sih, Heeh heeh, macam gitulah ya, heeh. iya, heeh. Nah, tapi kok bisa apa ya, kasusnya tuh lebih banyak di Rusia padahal kan pemerintahnya sama-sama otoriter gitu kan. Maksudnya kalau misal pemerintah ngomong ini, masyarakat tuh harus patuh gini gini gini, tapi kok Heeh. bisa seperti itu Vietnam? Menurut Kakak gimana? Ini seru Kalau nih. menurut aku ya, ya itu tadi karena mereka tuh benar-benar taat dan apa ya, langsung menekan gitu loh, langsung disiplin gitu loh. Sedangkan mungkin di Rusia kan tergantung juga culture orang-orangnya ya. Mungkin karena Vietnam itu kan dulu perang juga kan. Udah tahu ganasnya mengerikannya seperti apa kan pertempuran itu. Jadi memang mungkin nggak berani gitu loh. Kayak ya udah, kalau A ya A, kalau enggak ya udah kiamat lah Oh iya gitu. bener-bener. Selain gitu kalau kamu misalnya Keren ya. nonton perangnya Vietnam itu ngeri banget, bener-bener serem Heeh, banget tahu. perangnya Vietnam itu. Vietnam Heeh, War. heeh, itu serem banget. Makanya Keren loh. mereka benar-benar taat gitu loh, jadi nggak ada sama sekali yang ngebantah. Sedangkan di Indonesia kan, yang Jakarta PSSB, yang di sini enggak, yang di sini iya, yang di sini zona ini kan gak jelas. Nggak ada nggak ada ketegasan dari pemerintahnya karena nggak berani juga. Jadi orang dalam ke sana-sana semua main, pengusaha juga main kayak gitu. Jadi bingung mau menyelamatkan Tapi ekonominya atau kesehatan kan itu. tapi keren loh Kak, maksudnya pemerintah Vietnam yang notabene Kakak udah tahu, apa ya, bentukan negaranya, maksudnya Mm-mm. seluk-beluk negaranya, kan udah ngerasain gitu ya, Iya, keren banget. bisa Bisa sekeren kayak gitu, itu loh. heeh, bener. Heeh, Jadi bisa kayak gitu kan. aku ngeliat instastory mereka tuh ya udah mereka ya seperti biasa, makan ya makan, nonton ya nonton, kayak gitu deh, udah nyantai banget gitu. Ya karena itu tadi sih saking disiplinnya ya pemerintahannya. Padahal kan keuangan istilahnya mata uangnya aja jauh gitu loh, lemah mereka daripada kita. Jadi kalau misalnya orang Indonesia ke sana gitu kayak kita tuh seakan-akan kayak orang kaya gitu loh. Emang berarti tergantung dari orang-orangnya Iya, juga sih ya tergantung Kak. orangnya masing-masing sih. Gitu. Walaupun kalau misal pemerintahannya tegas pun atau bikin kebijakan-kebijakan yang udah bagus pun kalau masyarakatnya sama aja ya Masyarakatnya dablek ya itu nggak bisa juga. emang bener-bener antara masyarakat sama pemerintah harus apa sih ya, kerjasamanya harus klop Harus sih. sinergi, bener. Heeh, sama-sama menghargai, sama-sama apa ya, paham lah. Patuh. Akhirnya Oke dia juga Kak, COVID-nya nol ya, keren banget deh. iya keren, salut. Oke Kak, sekarang udah Gitu. bahas Vietnam, udah sampai Vietnam jauh juga. Sekarang aku mau tanya, apa, waktu ngikutin ISEC ke Vietnam itu pengalaman yang berharga, maksudnya apa ya, yang kira-kira nggak bakal dilupain atau bener-bener apa ya, ngena ke hati, ngena ke Kakak itu gimana sih? Apa kok? Apa gitu? Apa ya, kalau misalnya aku pribadi tuh, jadi tuh sebelum aku ke Vietnam ya exchange itu aku rada orangnya tuh agak strict gitu loh, kayak ya aku A ya A, B ya B gitu. Jadi ikutin apa kata hatiku aja gitu. Maksudnya ikutin kata aku aja enggak. Maksudnya kadang tuh tidak melihat dari banyak sisi. Nah, semenjak aku di exchange itu aku ngerasa kayak oh ya mungkin di dunia ini tuh diciptakan perbedaan itu ya supaya kita bisa melihat dari berbagai sudut perspektif gitu loh. Jadi nggak semua yang nggak sesuai dengan kita itu ya salah gitu, enggak. Jadi itu memang tergantung masing-masing dari latar belakang yang berbeda. Jadi menurut aku hal yang paling penting yang udah dapetin tuh aku lebih apa ya, lebih aware, terus juga lebih open minded ya mungkin ya karena karena aku mikirnya waktu itu ya aku tuh cuma hidup sekali gitu. Kenapa nggak aku mencoba untuk mengeksplorasi semua hal, dan aku bakal tahu mana yang benar mana enggak ya sesuai dari hati aku aja gitu. Itu sih Jadi tuh Kakak kayak punya dapet, apa sih, pandangan point of view pandangan yang baru ya, Kak? pencerahan, benar-benar karena Kayak mereka yang itu misal benar-benar beda Kakak banget taunya gitu. Kakak taunya tuh seperti ini padahal waktu ngerasain beda jauh gitu sama apa yang Kakak pikirkan gitu ya. Benar. Dari teman-teman aku kan Keren. banyak yang beda banget ya, misalnya yang dari French, yang dari Germany gitu. Dulu aku tuh pernah nih ya, aku tuh kan sholat subuh terus ya, maksudnya sering strict banget lah pokoknya, sering banget sholat subuh gitu. Terus aku selalu nyalain alarm gitu jam 5 gitu, jam 5 setengah 5 gitu kan. Terus teman aku yang dari Jerman, yang dari French itu bener-bener literally marah. Dia ngomong kayak gini,
kamu tuh kenapa ganggu kehidupanku? Kenapa kamu ganggu waktu tidurku gitu? Kamu boleh sholat, nggak masalah. Tapi tolong jangan ganggu aku kayak gitu. Dia bener-bener marah, ya literally marah. Karena ya emang aku bener-bener ganggu dia. Karena itu alarm aku gitu yang nyala. Dan aku should be ya harusnya kalau aku mau sholat ya boleh nyalain alarm. Tapi jangan sampai mengganggu yang lain gitu sih sebenarnya. Jadi tuh banyak sih poin-poin yang harus kita misalnya menghargai orang, harus apa ya mengerti satu sama lain kayak gitu gitu sih, tapi literally seru Kakak sih, pernah seru banget pokoknya. pernah sharing-sharing antara itu nggak sih, kayak antara volunteer dari negara-negara lain kayak Sering misal banget, sering banget, sering banget, kita benar-benar yang share sharing ke kayak Indonesia gimana, terus mereka negaranya gimana gitu? sering banget, sering banget, kita selalu tiap hari itu kayak yang ngobrol gitu. Dulu aku seminggu tuh nggak berani ngobrol karena aku tuh takut salah, maksudnya dalam salah tuh dia tuh ngerti aku nggak ya, dia ngerti grammarku bener nggak ya, ngerti conversationku bener nggak ya gitu. Terus akhirnya tuh aku tuh kayak butuh sesuatu tapi tuh aku bingung mau ngomong gimana kan. Terus akhirnya temen aku bilang it's okay, you just talk with me and then I'm trying to understand what do you want gitu kan, just trying gitu kan, saya cobalah aja gitu. Terus akhirnya akhirnya terbiasa sih, akhirnya setelah itu ngobrol nyanyi-nyanyi malah cari makan bareng, terus belanja-belanja bareng, liburan bareng, itu semuanya ya ya have fun aja sih semuanya gitu. Itu sih. Tapi emang kayak apa sih, orang-orang yang tadi kayak orang Prancis itu yang marahin Kakak itu waktu Mm. alarm, kayaknya emang orang Asia atau orang Indonesia tuh emang kayak nggak enakan nggak sih orangnya? Iya sih, ha. Maksudnya tuh kayak misalnya Kakak kan kayak takut buat ngomong, apa ya, takut salah ngomong, sedangkan berbanding terbalik dengan yang kayak Perancis, apa, orang Prancis tadi itu Ha, bisa bener-bener marah banget gitu loh. iya, karena mereka memang kan istilahnya liberal ya, semacam apa ya, eh kebebasan berpendapat, merdekanya mereka itu nomor satu. Jadi maupun kamu mau ngapain terserah itu urusanmu, tapi itu merdekaku tuh, kebebasanku itu nomor satu kayak gitu loh mereka itu. Jadi itu kayak apa? Kalau di Jawa itu kan nggak enakan gitu ya, apa alus-alusan nggak enakan. Nah kalau misalnya di sana itu mereka lebih baik to the point gitu loh. Jadi apa yang mau kamu ngomong ya udah ngomong aja, terserah kayak gitu. Jadi banyak pandangan sih emang. Jadi seru sih. Tapi ya it's okay gitu kan, pembelajaran ya, kalau kayak gitu ya nggak tahu gitu. Hmm. Tapi emang kalau aku tuh kan, apa ya, walaupun udah berusaha menghilangkan rasa nggak enakan itu, tetap aja kayak udah, apa ya, mendarah daging gitu loh. Iya Kayak sih. tetap aja rasa kayak, aduh nggak enak nih kalau misal mau nolak, atau nggak enak nih kalau Mm-mm, misal sadar benar. kayak negur gitu kan. Jadi Mm-mm. kayak kita tuh emang lebih milih buat diem aja nggak sih? Tapi tergantung karakter orang juga sih. Kalau Iya bener, misalnya aku pribadi ya tergantung kalau orang. nggak enak ya ngomong aja. Tapi ya memang kita harus tahu kita tuh ngomong sama siapa audiensnya. Mungkin kalau misalnya lebih tua lebih sopan. Mungkin kalau misalnya sesama mungkin lebih belak-belakan nggak apa-apa gitu sih. Jadi mungkin kita harus tahu dengan siapa kita berbicara sih, seperti itu. Kayak menyesuaikan aja gitu sih. Iya bener, emang Karena kita kadang-kadang tergantung orang uh-uh. juga sama siapa kita bicara gitu ya. Iya, karena kita tinggal di Indonesia gitu. Jadi kita harus menyesuaikan adat istiadat yang di sini juga kan. Mhm. Tuh, gitu sih. Bener bener bener. Kalau aku di Oke, Vietnam juga nggak ada yang kenal aku juga, jadi bodo amat kan, gitu. iya bener bener. Oke Sebenarnya, Kak, iya. ke pertanyaan selanjutnya, Mm-mm. eee, Kakak, alasan buat teman-teman mahasiswa semua yang mendengarkan podcast kali ini, kenapa sih perlu buat ikut ISEC ini? Sebenarnya poinnya itu nggak, bukan kenapa perlu ikut ISEC ya, tapi kenapa kita perlu untuk mengeksplorasi dimanapun berada. Jadi maupun kamu ikut volunteer dari instansi A, B, dan C itu tuh nggak masalah. Jadi sebenarnya di sini tuh dulu latar belakang aku sebenarnya kenapa sih aku ikut exchange itu tuh karena aku ingin kayak men-challenge diriku untuk keluar dari zona nyaman yang pertama. Yang kedua, aku emang ingin belajar secara terpaksa tinggal di sana untuk improve my English gitu. Jadi lebih gimana aku bisa at least tuh conversation aja nggak malu aja, pede aja, itu sih yang penting. Jadi
memang 2 poin itu, karena emang bahasa Inggris kan sangat penting karena kan bahasa internasional kan. Jadi mau nggak mau harus bisa gitu. Jadi sebenarnya 2 poin itu aja sih, gimana untuk men-challenge tadi dari misalnya segi agama aku kuat nggak misalnya, terus dari segi open minded tadi gimana kita di lingkungan baru beradaptasi, terus ya belajar bahasa Inggris. Sekarang kan basicnya kan aku public speaking, istilahnya public speaking di Master of Ceremony gitu kan. Dulu pun aku ditantang untuk MC bahasa Inggris tuh aku masih takut-takut gitu. Walaupun ya bisa, tapi tuh nggak berani. Akhirnya aku nolak gitu. Dan kenapa aku waktu itu exchange, jadi aku pengen bisa jadi MC yang bilingual ataupun yang full English. Dan akhirnya setelah exchange itu aku coba MC bahasa Inggris. Alhamdulillah udah timbul rasa pede sih. Percaya dirinya udah lumayan ada gitu. Emang bener kata kakak yang tadi, keluar dari zona nyaman. Kayak Mm-mm. kita biasa dengan apa ya, kebiasaan yang bikin kita nyaman, itu Mm-mm. paling enggak kita kayak harus keluar dari situ loh. Cari Iya kayak benar. tantangan lain, mungkin pengalaman lain. Maksudnya kita nggak bakal berubah, maksudnya hidup kita nggak bakal dinamis kalau kita selalu stuck di situ loh, Iya, kalau selalu menurut konstan. aku. Benar-benar sih. Malah jadi Ta- nanti nih kayak mm, stagnan aja benar hidupnya, sih. Tapi nggak itu bukan dinamis. bukan berarti emang harus exchange gitu ya. Tapi bisa Heeh. dengan hal-hal lain gitu. Contohnya aja di kehidupan kita, misalnya mungkin eksplorasinya dengan traveling atau dengan backpackeran atau di Indonesia aja kan bisa aja, ataupun misalnya memang belajar sama teman-teman yang exchange ke sini ke Indonesia itu kan bisa. Jadi hal apapun bisa sih sebenarnya. Gimana poinnya ya benar tadi sih, gimana kita keluar dari zona nyaman ya. Cuman waktu itu kan case-nya aku mau pulang ke Bontang tapi orang tua aku naik haji gitu. Terus ngapain aku pulang ke Bontang kalau misalnya aku gabut gitu kan. Terus akhirnya kenapa aku nggak exchange aja gitu. Itu sih sebenarnya. Nggak mau gabut, nggak bisa diem sih orangnya. Beneran nggak bisa diem. Emang bener sih kayak semua apa ya, Nggak bisa. pengalaman out from comfort zone tuh nggak melulu harus exchange. Memang Nah, apa ya, di sekitar kita yang banyak bisa bener. kita explore, Bener. maksudnya kayak kita kepenginnya apa, dicoba aja asal sebenarnya juga asal kemauan juga nggak sih, Kak? Kayak Bener-bener kalau rasa misal kata. kita pengen mau buat melakukan sesuatu di luar apa ya, di luar comfort zone-mu ya, apa bagus sih. Betul. Tapi tergantung orang-orang juga sih, Tergantung orang mungkin lain. kayak ada kayak mungkin ada yang gabut atau males ah. Tapi juga menurutku ya kalau misal udah berpikiran kayak males, belum mau nyoba gitu menurutku juga salah sih. Kamu nggak Mm-mm. bakal tahu apa yang terjadi sampai kamu tuh melakukannya. Nggak action, nggak coba gitu ya. Bener sih memang Mhm, penyakitnya itu males sih sebenarnya, heeh. atau udah capek atau apa gitu ya. Mungkin lihat kondisi dan situasi juga. Mungkin malesnya itu bukan berarti benar-benar males, mungkin sedang lelah aja pikiran dan hatinya, mungkin butuh sedikit me time. Dengan aku yang mungkin sukanya eksplorasi, mungkin aku eksplorasi sambil belajar, maksudnya mungkin gitu. Jadi setiap orang tuh punya cara masing-masing untuk keluar dari zona nyamannya sih, nggak harus exchange tadi seperti kamu bilang Iya, gitu. sama passion juga menurutku penting juga sih Iya, ya. passion. Apa Kayak yang aku disukai tuh gitu ya. passion apa yang disukai, kayak hobi juga bisa. Kayak Mm-mm. waktu aku SMA dulu, Betul. sebenarnya udah dari SD sih, aku Mm. memang udah suka bahasa Inggris kan. Terus Ah, kayak iya. lambat laun waktu lambat laun tuh waktu SMA kayak bingung, masuk kuliah tuh jurusannya apa ya, bingung banget loh. Kayak aku udah nyobain, aku pernah ikut duta wisata kan 2017 di Wah, sama Cilacap. dong. Di mana? Oh, Di Kakak pernah Cilacap. ikut? Oh, di Heeh. Cilacap. Kalau Abang Kakak None Jakarta ya. heeh. Kalau Kalau aku aku, masih, Mbak. oh Mas Ba. Kalau aku Mhm. ini apa? Putra Putri Pariwisata Bontang. Kan aku juga ikut Deno Kenang. Jadi Deno Kenang Semarang. Oh iya, aku juga kemarin mau daftar tapi akhirnya nggak jadi. Wah, Serius aku kenapa? mau daftar, nggak Why tahu kayak not? nggak jadi aja, mungkin Oh, mungkin karena COVID tahun juga besok. kali ya. Waktu itu bukaannya bulan April apa ya? ya? April, Kayaknya bener April. kayaknya sebelum sebelum corona itu kan aku ke Java Mall. Mhm. Terus di Java Mall tuh aku lihat ada pamflet,
Kakang Bakayu itu. Mhm. Terus sama aku tek foto, terus ternyata di fakultasku tuh ada pamfletnya juga. Jadi kayak, penasaran nih pengen nyoba ikut, apalagi kayak teman-temanku di Duta Wisata Cilacap kan ada beberapa yang ikut nyoba juga kan. Mhm. Terus kayak mikir ikut ya, sempet mau daftar tapi mungkin waktu itu kayaknya karena ketabrak liburan ini sih, Covid Heeh, jadi bener heeh, bener. lupa, terus akhirnya kayak udahlah nggak usah, kayaknya sih, heeh. Iya, karena Udah Covid sih berapa juga, bener. mhm. Oh ya, waktu tadi aku balik cerita aku ya. Boleh boleh. Jadi kayak waktu SMA tuh bingung mau ikut jurusan apa ya, apa mungkin hospitality atau hotel, Oh, iya. perhotelan gitu-gitu. Mhm Tapi makin di sini kayak, aduh bingung nih, mhm. kayak mungkin bukan bukan jalanku dan aku akhirnya daftar buat sastra Inggris di UI, di Undip Mmm. dan akhirnya keterima sastra Inggris di Undip sih dan sekarang malah jadi kayak suka nulis, apa ya, nulis short, apa ya, short story atau short essay full bahasa Oh, Inggris gitu loh. kayak Jadi cerpen ya kayak berarti ya? sama puisi-puisi juga, baca-baca Wow, buku bahasa Inggris. Jadi sekarang tuh kayak suka aja sih, wah, malah jadi kayak, apa ya, tambah ketagihan. ketagihan dan skill skill bahasa Inggrisku tuh jadi kayak improve gitu loh. Jadi mungkin ya gitu sih, tergantung passion. Kalau aku sih memang tergantung dari, apa ya, yang memang aku dari dulu udah coba, maksudnya udah bisa gitu loh. Jadinya mungkin karena pilihanku kemarin tepat buat milih bahasa Inggris ya jadinya sekarang jadi enjoy sih. Bener ya, Nggak tahu enjoy teman-teman aja. ya yang milih apa. Ya semoga harapannya Tergantung bisa enjoy semuanya juga aja. ya mereka, sesuai dengan passion-nya Mhm, masing-masing. Karena sayang semoga yang sih mhm, sayang kalau misalnya nggak, apa ya, nggak dimaksimalin potensinya. mhm, memang apa ya, semua kembali ke masing-masing ya. Iya, Memang apa ya, semoga semua yang apa ya, pengen kalian masuki jurusan apapun itu atau mungkin apa ya, challenge-challenge keluar dari zona nyaman, entah itu exchange atau volunteer apapun itu, selagi kalian niat dan memang apa ya, mau gitu loh buat mhm, melakukan hal gitu ya, malah bagus gitu loh, bagus buat kalian juga. betul betul, setuju. Baliklah Kasih balik lagi jempol ke kasih kalian jempol. sendiri. Kak, kesibukannya apa nih selain kuliah Aku kuliah juga online? lagi bikin small business sih. Apa tuh? Itu macam apa ya, gift lah, semacam box gift, tapi itu kita bilangnya hampers gitu. Jadi Oh, hamper. hampers yang isinya tuh snack ekspor. Jadi snack yang dibuat di Indonesia. Terus Bagus dong. itu tapi mereka cuma ekspor ke luar negeri. Ada yang dari Korea, dari Malaysia, dari Singapura. Maksudnya ke ekspor ke sana. Tapi mereka tidak pernah menjualnya di Indonesia. Mana sih? Kayak nggak pernah di Indomaret, di Alfamart gitu nggak Oh, ada. Nah, jadi memang khusus mereka buat itu di ke luar negeri. Yang orang luar negeri itu nggak tahu itu dari Indonesia. Mana sih? berarti apa, Bahkan kita juga tujuan nggak tahu. pasarnya ke luar Memang negeri ke luar Kakak ya? negeri. Benar. Oh, Jadi tuh kan kayak aku tuh mikirnya tuh kayak hampers snack gitu kan bisa terjangkau. Maksud aku terjangkau dalam arti walaupun kualitasnya udah pasti terjamin karena ada standar ekspor, terus pasti rasanya juga unik gitu kan, beda-beda, kemasan juga beda-beda. Nah, aku ngemasnya itu dengan apa brandnya aku, terus aku tetap bakal kasih yang eksklusif itu dalam arti ya snacknya memang dari mereka gitu. Itu sih. itu full apa ya, punya Kakak, apa ya, tokonya Kakak itu, usahanya Kakak? Kalau yang mereka yang buat tuh bukan aku, yang buat snacknya itu tuh perusahaan di Indonesia gitu. Enggak, maksudnya usahanya Kakak itu full Kakak yang Small business inisiatif? aku. Oh iya, sama partner aku, sama pasangan aku sih, pacar aku. Oh, berarti Kakak sama pacarnya Kakak itu yang bikin, apa, usaha Iya, itu bareng-bareng? iya pengen coba-coba sih Nice. karena basicnya emang dulu kan bisnis ya. Aku bisnis bunga dulu, bunga segar di Bontang. Jadi Bontang itu belum pernah ada yang eh
penjual bunga gitu. Padahal kan banyak anak muda, banyak juga yang mau ngasih surprise gitu kan. Terus aku tuh karena Bontang jauh gitu kan, memang jarang ada transport yang sangat fleksibel. Jadinya aku coba untuk punya koneksi dari kargonya, dari travelnya untuk gimana misalnya bunga dari Malang gitu bisa sampai safe di Bontang tanpa aku harus ke kota-kota transit gitu. Jadi emang harus ada kenalan kargo, kenalan travel gitu-gitu. Jadi kalau misalnya bunga kan sifatnya kan sangat rentan untuk tidak segar atau layu. Nah, itu bisa gimana caranya untuk nyampe di Bontang itu tetap segar, itu ada sendiri caranya gitu sih. Menarik sih Kak. Kayak aku pernah bukan denger sih, tahu. Jadi tuh kayak ada yang kuliah di Turki. Jadi dia tuh kayak buka just tip gitu loh. Oh Kayak iya. just tip makanan yang cuma ada di Turki. Oh Kayak iya. yang tadi Kakak bilang misal Heeh. cuma ada di Indonesia gitu kan Heeh. makanannya. Nah, ini kayak cuman ada di sana doang. Terus mereka Benar. bawa ke Indonesia terus dijual di sini itu kayak lumayan banget memang. Lumayan sih ya. Tapi karena emang mau kayak nge-branding lagi, jadi pengennya ya emang produk aku sih yang digencerin gitu sih. Tapi ya emang pengen juga ngenalin sih, ini loh produk Indonesia yang bisa sampai keluar gitu kan. Karena kan ya kalau udah bisa dijual ke ekspor kan pasti perizinan standarnya kan luar biasa banget kan. Makanya pengen kenalin juga ini loh produk Indonesia yang bisa juga kita nikmatin di dalam negeri gitu. Padahal mereka juga nggak banyak yang nggak tahu gitu sih. Itu Kakak fokus ke hampersnya itu ya, bukan ke isi-isinya? Fokusnya ke hampers sih awalnya, benar. Maksudnya Jadi hampers, tapi yang pengen isinya itu karena ini lagi pandemi kan pasti snack tetap bakal makan gitu kan. Terus hampers tuh karena lagi pandemi kan pasti banyak yang nggak bisa ketemu tapi pengen tetap dikirimin gitu sih. emang itu kayak menurutku bisnis saat ini yang kayak bener-bener jadi sorotan atau mungkin pasti banyak yang beli itu makanan sih. Iya makanan. Soalnya kemarin yang Apalagi punya perusahaan aja bilang kalau misalnya sebenarnya itu karena pandemi gini permintaan demand-nya itu makin tinggi. Kita mau buka perekrutan tapi lagi COVID gini jadi nggak bakal bisa gitu, takut juga. Jadi benar-benar kinerjanya tuh ditinggiin dengan kayak overtime, maksudnya dengan lembur-lembur yang ada gitu loh. Jadi sebenarnya mereka butuh banyak banyak pekerjaan, banyak pekerja, tapi nggak bisa rekrutmen karena lagi COVID gitu sih sebenarnya. yang buat ini ya, yang kayak apa sih, yang package apa sih yang nganuin produk-produknya gitu ya, Iya, perusahaan itu? semuanya. Dari produksi kan memang di Indonesia kan mereka. Iya sih Gitu. emang sekarang apa-apa kayak agak sulit ya, sedikit sulit. Apalagi PSBB, waktu itu PSBB bener-bener kayak nggak boleh apa sih bahasanya, masuk kantor ya, yang Benar. kerja kantoran gitu-gitu. Mm-mm. Oke Kak, sepertinya sudah cukup bahasan kali ini. Ya, Makasih banyak ya Kak semoga tetap Dona. sehat ya. Amin amin, semoga kita semua tetap sehat. Amin. Terima kasih juga Makasih. udah mau sharing-sharing. Nah, untuk para pendengar Arka Talk semuanya, sekali lagi terima kasih telah mendengarkan podcast Arka Talk pada episode kali ini ya. Aku berharap apa yang telah aku dan Kak Dona bagi cerita tadi menjadi bermanfaat, menambah informasi, wawasan, dan menginspirasi kalian para pendengar semuanya ya. Tak ada yang sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam ucapan, perlakuan, dan hal-hal yang membuat segala pihak merasa tersinggung. Segala kritik, saran, dan koreksi akan sangat aku apresiasi. Mohon dukungan dan bantuannya untuk membuat Arka Talk ini menjadi podcast yang memiliki nilai positif, menjadi wadah berbagi informasi yang bertanggung jawab, dan memiliki manfaat baik bagi para pendengar dan halayak semua. Sampai jumpa di episode-episode Arka Talk selanjutnya. Jalani apa yang ada di depan kalian saat ini. Jangan mengeluh, tetap semangat, dan fokus. Stay safe, dan terus dengerin podcastnya dari Arka ya.
Terima kasih.